Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama yuk penjelasan singkat dari sejarah dan praktek ekonomi Islam. Yang pertama ada urgensi sejarah pemikiran ekonomi Islam. 1. Sumber pemikiran kontemporer. Sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi landasan bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Dengan memahami akar pemikiran ekonomi Islam, kita dapat merumuskan konsep-konsep ekonomi yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan tantangan zaman modern. 2. Pemahaman konsep yang lebih mendalam. Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam membantu kita memahami secara lebih mendalam konsep-konsep dasar dalam ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlangsungan. Pemahaman yang mendalam ini penting untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi. 3. Menemukan solusi atas masalah ekonomi kontemporer. Sejarah pemikiran ekonomi Islam menawarkan berbagai solusi atas permasalahan ekonomi kontemporer, seperti kesenjangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat menemukan inspirasi dan alternatif dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Apa saja periodisasi pemikiran ekonomi Islam? Mari kita simak. Periode pra-Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab memiliki sistem ekonomi yang sederhana, berbasis pada perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nilai-nilai keadilan dan kejujuran sudah ada, namun belum terstruktur dalam sistem yang komprehensif. Sistem utang piutang yang seringkali memberatkan dan praktik riba yang merajalela menjadi ciri khas periode ini. Kedua, periode Rasulullah SAW. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam mulai diletakkan. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama ajaran ekonomi Islam. Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama. Konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan mulai diterapkan. Ketiga, periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa kepemimpinan para sahabat Nabi SAW, sistem ekonomi Islam terus dikembangkan. Penerapan sistem ekonomi Islam secara lebih luas, pengembangan sistem perpajakan, dan pengaturan distribusi kekayaan menjadi ciri khas periode ini. Periode keempat, dasar pemikiran ekonomi Islam. Periode ini ditandai dengan munculnya karya-karya penting yang membahas berbagai aspek ekonomi Islam. Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Kelima, periode puncak keemasan ekonomi Islam. Masa kejayaan peradaban Islam ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pusat-pusat perdagangan yang ramai, inovasi dalam bidang pertanian dan industri, dan sistem perbankan yang maju. 6. Periode stagnasi. Setelah mengalami puncak keemasan, peradaban Islam mengalami kemunduran. Hal ini juga berdampak pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Dominasi pemikiran ekonomi Barat, kurangnya inovasi, dan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi ciri khas periode ini. Periode ketujuh kontemporer abad ke-20 dan seterusnya ditandai dengan kebangkitan kembali minat terhadap pemikiran ekonomi Islam. Munculnya berbagai model ekonomi Islam kontemporer, seperti ekonomi syariah, ekonomi sosial Islam, dan sebagainya. Fokus pada keuangan Islam, upaya integrasi dengan ekonomi global, dan respons terhadap tantangan ekonomi modern menjadi ciri khas periode ini. Perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi terbagi menjadi 1. Pemikiran ekonomi masa pra-klasik. Sebelum munculnya pemikiran ekonomi klasik, masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang ekonomi yang lebih bersifat intuitif dan praktis. Ekonomi pada masa ini lebih fokus pada memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kurang bersifat sistematis. Para filsuf seperti Aristoteles memberikan kontribusi awal dengan membahas konsep keadilan dalam pertukaran dan pentingnya penggunaan uang. Namun, pemikiran ekonomi pada masa ini belum terstruktur dalam suatu sistem yang komprehensif. Pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi klasik muncul pada abad ke-20 dan ke-21. Ditandai dengan upaya untuk membangun teori ekonomi yang sistematis.
Tokoh-tokoh penting dalam mazhab ini antara lain Adam Smith dengan teorinya tentang tangan tak terlihat yang menjelaskan mekanisme pasar, serta David Ricardo yang mengembangkan teori nilai dan distribusi pendapatan. Mazhab klasik menekankan pentingnya pasar bebas, peran individu dalam ekonomi, dan akumulasi modal sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. 3. Mazhab sosialis sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan sosial yang muncul akibat revolusi industri, muncullah mazhab sosialis pada abad ke-19. Tokoh utama mazhab ini adalah Karl Marx yang mengkritik kapitalisme dan mengusulkan sistem ekonomi komunis di mana alat produksi dimiliki bersama oleh masyarakat. Mazhab sosialis menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan peran negara dalam mengatur perekonomian. Keempat, mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik muncul pada akhir abad ke-19 sebagai pengembangan dari pemikiran klasik. Tokoh-tokoh penting dalam mazhab ini antara lain Alfred Marshall dan Leon Walras. Mazhab neoklasik menggunakan alat analisis matematis yang lebih canggih untuk menganalisis perilaku konsumen dan produsen. Mereka menekankan pentingnya utilitas, kegunaan dalam menentukan nilai suatu barang dan peran harga dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Tradisi dan praktik ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. 1. Keadilan dalam bertransaksi. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Beliau melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, dan riba. Semua transaksi harus dilakukan dengan jujur dan transparan. 2. Zakat sebagai pilar ekonomi. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta di atas nisab. Dana zakat dikumpulkan dan dikelola oleh negara untuk disalurkan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan musafir. 3. Infak dan sedekah. Selain zakat, Islam juga mengajarkan tentang infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian sukarela yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Perdagangan yang jujur. Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting pada masa Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan umatnya untuk berdagang dengan cara yang jujur dan tidak menipu. 5. Pertanian. Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian masyarakat Madinah. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bekerja di bidang pertanian dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para petani. 6. Koperasi. Konsep koperasi sudah mulai diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Contohnya adalah dalam pengelolaan harta rampasan perang. Harta tersebut dikelola secara bersama dan hasilnya dibagikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Yang selanjutnya ada praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi yang dibangun memiliki karakteristik yang sangat unik dan berbeda dengan sistem ekonomi yang ada sebelumnya. Al-Quran dan hadis menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi ini dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan sistem ekonominya berasal dari prinsip-prinsip Qur'ani yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. 2. Manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. 3. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. 4. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. 5. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. 6. Menerapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin. Prinsip dasar ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin 1. Keadilan. Semua individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh rezeki dan kesempatan untuk berkembang. Konsep zakat, infak, dan sedekah terus diperkuat untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. 2.
Kebebasan berusaha. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal. Namun, kebebasan berusaha ini tetap dibatasi oleh nilai-nilai moral dan etika Islam. 3. Larangan riba. Praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan terus dilarang dan dihindari. Keempat, kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Semua transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Timbangan dan ukuran harus akurat, dan informasi yang diberikan harus benar. 5. Tanggung jawab sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Konsep Baitul Ma'al terus dikembangkan sebagai lembaga pengelola zakat dan harta umum negara. Penyebaran kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam ke Eropa tersebar melalui apa saja? 1. Andalusia, Spanyol. Selama berabad-abad, Islam berjaya di wilayah Andalusia, Spanyol. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Banyak ilmuwan dan filsuf Eropa yang datang ke Andalusia untuk belajar dan menerjemahkan karya-karya ilmuwan Muslim. 2. Sisilia. Pulau Sisilia di Italia juga pernah berada di bawah kekuasaan Islam selama beberapa abad. Sama seperti di Andalusia, Sisilia menjadi pusat pembelajaran dan pertukaran ilmu pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa. 3. Perang Salib. Meskipun perang salib seringkali digambarkan sebagai konflik agama, namun peristiwa ini juga menjadi salah satu jalur masuknya kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Para ksatria Eropa yang ikut dalam perang salib membawa pulang banyak pengetahuan dan benda-benda berharga dari dunia Islam. Keempat, penerjemahan. Salah satu faktor penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam ke Eropa adalah kegiatan penerjemahan. Banyak karya-karya ilmuwan Muslim, terutama di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. 5. Perdagangan. Jalur perdagangan yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa juga berperan penting dalam penyebaran kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Para pedagang Muslim membawa serta berbagai macam barang, termasuk buku-buku dan manuskrip yang berisi pengetahuan dan kebudayaan Islam.